Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia Ruzakia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Judul yang saya angkat adalah penerapan pembelajaran berbasis scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang digunakan oleh guru pada mata pelajaran IPA kelas 9A di SMPN 3 Jember. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD ini. Yang pertama, scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa dan anak-anak yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan sesuatu di luar usaha mandirinya, di mana seorang guru pada mulanya itu memodelkan keterampilan yang diajarkan, kemudian memberikan bantuan dan berangsur-angsur mengurangi bantuannya ketika keterampilan siswa itu sudah meningkat. Kemudian yang kedua, Zone of Proximal Development atau ZPD ini adalah ruang antara perkembangan aktual dan potensi anak, atau antara kemampuan anak untuk menyelesaikan suatu tugas sendiri dan kemampuannya untuk menyelesaikannya di bawah pengawasan orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebayanya. Selanjutnya, untuk scaffolding dalam CBD, scaffolding ini merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Untuk lokasi pelaksanaannya ini dilaksanakan di SMPN 3 Jember di kelas 9A pada mata pelajaran IPA di materi listrik dinamis dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya, untuk tahapannya sendiri ini terdiri dari 6 tahapan, di mana pada fase pertama ini guru menetapkan suasana pembelajaran dengan menguraikan tujuan pembelajaran dan menginspirasi siswa untuk belajar. Kemudian fase kedua, guru itu menyajikan informasi yang seringkali melibatkan bahan bacaan tentang materi listrik dinamis. Kemudian di fase ketiga ini siswa kemudian dibagi ke dalam kelompok belajar atau diskusi menggunakan LKPD, dan di fase keempat guru membimbing kelompok belajar. Jadi siswa bekerja dengan kelompoknya dan dibantu gurunya untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian di fase kelima ini komunikasi dan evaluasi dengan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kemudian guru mengevaluasi terhadap apa yang telah mereka pelajari. Kemudian fase keenam ini atau yang terakhir itu pemberian penghargaan kepada kelompok. Berikut ini adalah penerapan scaffolding pada ZPD yang dilakukan di kelas 9A pada materi listrik dinamis untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Hasil yang dicapai ini, peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Seperti yang terlihat bahwasanya peserta didik bisa terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian juga terlibat aktif dalam diskusi juga, dan memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setengah tugas yang diberikan oleh guru melalui bimbingan, serta pembelajaran tersebut itu mampu menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima peserta didik. Yang terakhir, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dengan penerapan ini, secara kedepannya kemampuan siswa dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media audio visual yang disajikan guru, itu membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri dengan penerapan scaffolding ini. Secara kedepannya, kemampuan siswa ini dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikian penerapan scaffolding dalam CPD yang saya lakukan di kelas 9A.
Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.